Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Balik lagi nih bersama gua Busem. Yang hari ini kita kedatangan satu produk lagi dari Fantech. Kalau tahun lalu di 2022 ada salah satu top rekomen TWS nih dari Fantech, si TX1 Mithril Pro. Sekarang kita kedatangan kakaknya. Ada Fantech Groove Bud Plus yang punya tagline Escape into your groove. Bede, kayaknya tuh dibilangnya katanya bakalan bisa ngebawa kamu kabur dari kenyataan, yang bikin lebih groovy gitu dalam keseharian dan juga kerjaan, katanya sih gitu ya. Kita langsung aja deh lihat seperti apa kualitasnya. Oh iya, sebelum mulai reviewnya gue mau cerita dulu dikit nih soal Fantech. Yang mana setahu gue tuh Fantech awalnya ngeluarin atau menjual produk-produk yang khusus gaming ya, mulai dari keyboard, mouse, dan sebagainya. Kemudian beberapa tahun lalu mereka kayak punya sister brand gitu yang namanya Fantech Smart Life. Nah, si Fantech Smart Life ini sekarang punya semacam lini produk ya yang khusus di audio, namanya Finecoustic. Dan si Finecoustic ini produk terbarunya adalah si Groove Bud Plus yang gue pegang sekarang. Kalau dari segi build and design, Groove Bud Plus ini 11-12 ya dengan Mythic TX1 Pro. Bahkan plek-plekan sih. Mulai dari materialnya, bentukannya, dimensinya, mereka tuh mirip banget. Keduanya cukup compact dan portable, meskipun memang kalau di genggaman tangan ini tuh agak kerasa terlalu panjang dikit ya. Bobot total si Groove Bud Plus ini di sekitar 56 gram, sementara per earbuds-nya di sekitar 4,6 gram. Nah, yang gue suka dari si Groove Bud Plus ini, dia punya kesan yang lebih mewah, lebih premium dibandingkan si adiknya yang TX1 Pro ini. Dengan two-tone finishing berwarna black matte untuk overall bodinya dan warna glossy gold nih yang mengelilingi badannya, bikin Groove Bud Plus ini kelihatan lebih mahal. Ditambah dengan 4 LED indikator di bagian beltnya dan logo Fantech di bagian badannya. Sementara untuk port Type-C ada di bawah dan keterangan produk di bagian belakang. Tapi kalau dari segi material sih ya masih so-so ya, dalam artian sesuai lah gitu dengan harganya. Nggak yang solid-solid amat, tapi nggak yang ringkih juga. Dan kalau kita shake, masih kedengeran ada sedikit bunyi, tapi nggak yang sampai bikin si earbuds-nya ini nyala ya. Paling yang gua kurang suka tuh ada di bagian tutupnya, yang mana meskipun tutupnya terbuka cukup lebar untuk memudahkan masuk keluarin earbuds, tapi di bagian engsel-nya ini nggak ada semacam kunci penahannya gitu, jadi bikin dia gampang nggak sengaja ketutup. Ya bukan masalah besar sih memang untuk si bagian engsel penahan tutupnya ini, cuma menurut gue itu masih worth to mention. Oh iya, untuk box packagingnya juga masih mirip-mirip ya dengan yang sebelumnya. Bedanya paling dari first impressionnya punya kesan lebih premium nih dengan warna hitam dan emasnya. Tapi kalau untuk kelengkapannya masih yang esensial aja sih, mulai dari charging case dan earbuds-nya, terus charging cable beserta extra ear tips, user manual, dan juga kartu garansi tentunya. Nah, kalau untuk harganya sendiri, si Fantech Groove Bud Plus ini dibanderol di 499.000. Tapi selain itu, si Fantech dalam periode ini selama persediaan masih ada, kalian akan mendapatkan merchandise berupa kaos, gantungan kunci, dan tote bag. Gue pakai dan kenapa nih? Karena memang itu merchandise-nya dikasih tiga-tiganya. Lu beli 500.000 dapat TWS plus 3 merchandise. Yang bener lu. Dan ya lagi dermawan banget nih si Fantech. Emang apa sih gak boleh? Menggunakan Bluetooth versi 5.3 dengan audio codec SBC dan AAC saja. Dan dilengkapi juga dengan low latency mode biar tetap gaming banget ala Fantech. Dari segi konektivitas, gue nggak pernah nemu masalah ya. Si Fantech, si Groove Bud Plus ini tuh masih kerasa stabil. Baik itu gue mau pindah kamar sebelah, mau naik turun tangga. Cuma memang ketika kehalangan 2 tembok, gue pindah 2 kamar gitu ya, dia mulai agak putus-putus, lep-lepan gitu. Tapi ketika putus, karena terlalu jauh jaraknya, itu bakal mulai balik lagi. Nah kalau untuk jarak sendiri sih kurang lebih standar ya, di sekitar 10-15 meter. Untuk pairingnya gampang, tinggal buka aja tutup case-nya tanpa perlu ngeluarin earbuds. Nanti bakalan nongol Groove Bud Plus di Bluetooth menu kalian, terus klik pairing deh. Kedua earbuds-nya juga udah bisa untuk single mode ya, jadi baik mau yang pakai kanan aja ataukah yang kiri aja. Cuma gue rasakan transisi dari mono ke stereo itu agak kurang flawless, jadi ada semacam tone prom bunyi connected seperti itu. Hanya sepersekian detik kok, nggak yang terlalu ganggu. Kalau dari segi latency yang gue rasa memang ada sedikit perbedaan nih antara di iOS dan Android device meskipun dalam kodek yang sama. Yang mana gue rasakan di
iOS itu dalam kodek AAC-nya lebih lebih tipis delay-nya dibandingkan dengan di Android dalam normal mode. Tapi ketika diganti dengan si gaming mode, nah itu baru deh kerasa yang Android mirip-mirip lah, deket banget tipis si latency-nya dengan yang si iPhone. Sementara kalau di iPhone perbedaan antara normal ke si gaming mode-nya ini kurang signifikan ya, karena memang di normal mode-nya aja udah cukup tipis. But overall untuk latency sih gue nggak ada komplain ya, karena pemakaian gue memang hanya untuk sehari-hari, lihat sosial media, kemudian sedikit gaming, seringnya sih dengerin musik dan nonton YouTube, itu masih aman-aman aja. Tapi biar nggak penasaran, teman-teman lihat sendiri untuk latency testnya dan sekalian deh share pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kita bicara untuk bagian low-nya dulu deh, atau untuk bagian bass-nya. Memang nggak dapat sebum atau impact-nya nggak yang segitu jeduk lagi seperti ya seri engine yang sebelumnya atau True Engine. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Lanjut dulu ke bagian earbuds-nya, yang mana katanya dia punya ergonomic fit dengan endless comfort. Jadi si Groove Buds Plus ini ngambil model in-ear dengan batang sedang seperti ini, dan untuk ukuran housingnya terbilang sedang ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Kemudian untuk ear tipsnya sendiri dia berbentuk oval dan ada 2 buah lubang di bagian luar dan dalam housingnya, dan satu lagi nih di bagian bawah tangkai dekat magnetic charging konektornya. Plus ada juga di bagian faceplate yang dihiasi dengan logo Fantech. Kemudian untuk fittingnya buat gue pribadi ini terbilang enak ya, sesuai dengan klaimnya yang punya desain ergonomik. Kalau untuk gripnya juga udah cukup kuat, meskipun kadang dia suka agak sedikit bergeser ketika ada gerakan high impact. Tapi kalau gue cuma geleng-geleng kepala, jalan kaki, olahraga ringan, itu masih aman-aman aja kok. Dan si Groove Buds Plus ini udah dilengkapi dengan IPX5 water and sweat resistant, jadi cocok juga nih buat olahraga. Cuma yang agak kurang buat gue nih, yang agak kurang, si passive noise isolation-nya tuh kurang bagus, dalam artian kalaupun dipakai kayak tadi, ini suara sekitar tuh masih bisa terdengar dengan cukup jelas gitu. Rasanya nggak kayak pakai in-ear gitu, padahal dia bentukannya in-ear. Plus, kelebihan dari earbuds dengan model tangkai ini biasanya punya kualitas mikrofon yang baik. Yang mana kalau untuk spesifikasinya gue nggak nemunya dia menggunakan berapa mikrofon, tapi kalau dari bentuk dan anatominya sih kelihatannya punya 2-3, minimal 2 lah mikrofonnya. Dan sudah dilengkapi dengan AI ENC, Environmental Noise Cancelling. Kita coba langsung aja kali ya untuk mikrofonnya. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Fantech Groove Buds Plus dalam kondisi hening, dan sekarang kita langsung coba aja dalam kondisi ramai. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Fantech Groove Buds Plus dalam kondisi ramai, yang mana kalau dari grafik sih suara ambientnya masih kedengaran ya, seperti biasa kita pakai speaker dengan volume yang cukup besar, dan ya kurang lebih seperti inilah suaranya. Cek 1 2 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kualitas mikrofonnya, yang mana kalau dari hasil rekaman, kalau gua cek sih suaranya bagus ya, bagus banget malah untuk di kelas harganya. Suara gua terdengar natural, kemudian jelas juga. Background ambient ya memang ENC-nya bekerja, tapi nggak yang fully bisa nge-cancel semua suara di belakang gitu. Dan surprisingly ketika gua tes WhatsApp call-nya sama si Bro Alit, dia waktu awal gua tanya tuh langsung impressed gitu, kayak terkesan ini kok bagus banget sama si mikrofonnya, seolah-olah hampir mendekati kualitas gua nelfon langsung dari smartphone gitu. Tapi tetap kalau untuk si ENC-nya dia masih nggak yang 100% ngeblok suara di belakang, jadi masih ada suara yang tembus meskipun tidak mengubah suara karakter suara gua, itu bagusnya.
Nah, kalau untuk kontrolnya, si Groove Buds Plus ini menggunakan touch sensor ya. Cuma memang selama pemakaian gua, sensitivitas dan respon dari touch sensornya tuh agak kurang gesit. Jadi kalau gua mau double tap, itu kayak kebacanya cuma single tap. Kemudian kalau mau triple tap, dia kebacanya cuma double tap. Bener-bener harus yang pelan dan penuh perasaan, itu tetep gitu. Nggak bisa yang tutup. Jadi agak kurangnya di situ. Tapi bagusnya dari segi perintahnya ini udah cukup lengkap kok. Mulai dari single tap untuk play pause, double tap untuk volume control, triple tap untuk next previous track, tap and hold 3 detik untuk pindah gaming mode dan voice assistant, dan tentu bisa juga buat answer and reject call. Selain itu, sisi baiknya kalau si touch sensornya ini kayak tadi dipakai rebahan, dia nggak langsung aktif. Tapi kekurangannya buat gue nih ya, karena si Fantech, si Groove Buds Plus ini sebenarnya udah support untuk aplikasi, tapi nggak ada semacam akses gitu untuk mengcustom perintah dari si touch sensornya. Untuk aplikasinya sendiri kalian bisa search Fantech Smart Life baik di Play Store maupun App Store ya. Yang mana gue lihat si Fantech Smart Life ini dibuat untuk produk-produk IoT-nya Fantech, Internet of Things gitu ya, seperti smart light bulb, kemudian colokan smart, dan lain-lain. Tapi kalau untuk produk TWS-nya sendiri seperti si Groove Buds Plus ini sih basic banget ya yang bisa diakses dari si aplikasinya. Seperti cek status baterai, ganti latency mode, find my earphone, equalizer presets, dan mini music player. Kemudian tentunya device information dan firmware update. Plus ada juga opsi semacam device automation untuk si Groove Buds Plus ini yang gue bingung juga sih. Penerapan otomasi perangkat sebuah TWS tuh kayak gimana ya? Karena ya selain kalau buat tadi gitu auto off dari si HP matiin ini ya, kalau udah mati nggak bisa dinyalain juga gitu. Tapi coba deh teman-teman yang udah punya produk IoT-nya Fantech, yang udah ngulik-ngulik nih ya, siapa tahu punya skema otomasi yang buat cocok untuk si Groove Buds Plus ini, share dong di kolom komentar. Sekarang langsung lanjut ke kualitas suaranya nih yang gue demen banget. Tapi jujur gue gak dapat data spesifikasi lengkapnya ya soal driver yang digunakannya, terus ukurannya berapa. Paling dari spesifikasinya tuh cuma dibilang dia menggunakan custom tune driver. Yang mana secara karakter umumnya si Groove Buds Plus ini terdengar V-shape yang bikin suaranya jadi fun dan enjoyable banget nih buat didengerin lama-lama. Bisa dibilang janji Fantech untuk escape into the groove tuh kerasa banget sih. Jadi gue merasa bisa larut dalam musik gitu dan bikin groovy, pengen goyang tiap dengerin musik pakai si Groove Buds Plus ini. Di bagian bass ini kerasa powerful dan solid banget. Agak sedikit dominan dan bleeding memang, tapi masih cukup terkontrol kok. Impact-nya juga masih kerasa empuk dan bulet gitu ya. Dan meskipun dia kerasa agak booming, tapi nggak yang lebay sampai beleperan ke semua, menutupi semua gitu, enggak kok. Terus untuk detail dan clarity terjaga dengan baik ya, bahkan di lagu-lagu rock yang ngebut sekalipun. Plus dia juga punya kontrol yang baik ketika ada drop music atau di volume tinggi sekalipun. Nah kalau untuk sub bass-nya ini surprisingly dia kerasa banget deep, rumblingnya juga cukup panjang ya, jadi kedengerin EDM tuh lebih lebih menggetarkan dan dapet aja gitu kalau buat gua pribadi ya. Apalagi kalau dipakai workout ini kerasa sih beatnya tuh. Lanjut ke bagian mids yang langsung gue notice bagian vokalnya agak nyumput. Dalam artian meskipun vokalnya dia terdengar natural dan artikulasinya juga cukup baik, tapi kayak kurang lepas gitu. Kayak ada semacam layer yang menahan dan nggak sampai bikin mendem, tapi kurang keluar aja gitu untuk bagian vokalnya. Tapi masih tetap kerasa enak kok untuk vokalnya, baik itu vokalis cowok maupun vokalis cewek, nggak yang sampai kedengeran mendem sama sekali. Plus untuk kelas harganya, di bagian instrumen ini bagus banget dari segi detail clarity, baik untuk instrumen petik seperti gitar atau kegesek seperti biola, maupun instrumen tiup seperti terompet. Yang bagusnya kalau untuk instrumen dia kerasa lebih airy daripada vokalnya, jadi lebih keluar aja, lebih lepas gitu. Jadi bahkan ketika dengerin lagu-lagu yang bassnya dominan sekalipun, dia nggak tenggelam seperti vokalnya. Si instrumennya masih tetap terdengar dengan jelas. Lanjut ke bagian treble yang gue demen banget. Porsinya pas, nggak yang terlalu extend, nggak terlalu nyumput. Karakternya juga garing dan renyah, tapi tetap masuk dengan halus nih, nggak yang kerasa nusuk maupun menyayat.
Sparkling, shimmer, micro detail keluar, clarity dapet, bikin lebih rich aja gitu, jadi lebih mewah untuk di bagian semuanya ya karena si treble-nya tadi. Plus di volume tinggi pun surprisingly dia masih kedengaran rapi dan minim distorsi. So untuk karakter suara gue demen sih dengan si Groove Bud Plus ini, kecuali di bagian vokal yang agak sedikit kurang untuk selera gue. Bukan hanya jelek tapi kurang sesuai dengan selera gue. Didukung juga dari segi teknis yang gue rasa udah cukup baik. Stagingnya kerasa lebih luas dan lega daripada rata-rata produk di kelasnya. Sound imaging juga kerasa jelas dan akurat, pinpoint secara stereo maupun 3D imagingnya. Plus separasi antar frekuensi maupun instrumen juga rapih dan keluar dengan porsinya masing-masing. Cuma yang Fantech bilang soal custom tune driver ini, gue rasa mereka lebih fokusin ke musik ya. Karena ketika gue pakai buat gaming maupun nonton film gitu ya, experience-nya tuh jadi kurang mewah, nggak semewah ketika dipakai untuk mendengarkan musik. Rasanya seperti itu. Selain itu, meskipun si Groove Bud Plus ini udah punya equalizer presets dari aplikasinya, buat gue sih nggak terlalu kepake ya karena rasanya masih artificial dan bahkan nurunin karakter asli suaranya. Jadi misalkan gue pilih equalizer preset yang bass boost, dia tuh literally ngangkat semua bagian low frekuensinya sampai yang bener-bener jadi keras banget, jadi kurang harmonis aja gitu antara tiga frekuensinya, jadi pas ini malah jadi kerasa pecah, kemudian frekuensi lain malah jadi ketutupan, akhirnya jadi kurang nyaman aja gue mendengarkannya. Sama halnya misalkan gue coba dengerin pakai preset yang equalizer yang rock, itu treble-nya jadi tinggi banget, bahkan sampai jadi kerasa nusuk dan kurang nyaman aja kalau untuk dipakai si preset equalizer-nya. Jadi gue sih tetap lebih prefer dengan suara aslinya. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for you. Oke, itu dia tadi sound sample dari si Groove Bud Plus ini yang sekali lagi gue ingatkan tidak 100% sama. Kalau teman-teman dengerin langsung, beli langsung dari si device ini ya. Nah, gimana nih kira-kira? Udah mau langsung check out? Bentar dulu ya. Tanggung. Gue bahas dulu soal baterainya. Untuk baterai sendiri, si Groove Bud Plus ini punya kapasitas 45 mAh per earbuds-nya dan 420 mAh di dalam charging case-nya. Yang katanya sih punya 8 jam playtime di 70% volume dan standby time di 110 jam. Dan ngomong-ngomong soal volume, si Groove Bud Plus ini gede dan kencang banget cuy. Jadi gue biasanya dengerin TWS tuh di 60 sampai 70%, bahkan kadang-kadang ada yang 80-90 gitu ya. Tapi kalau si Groove Bud Plus ini di 50% tuh gue udah nyaman, dan 60% tuh beneran yang udah keluar secara optimal si karakter suaranya. Dan di 60% itu gue lakukan pengetesan untuk si draining testnya dalam iOS device menggunakan Apple Lossless Music. Gimana? Jauh sih, agak jauh dari klaimnya 8 jam di 70%. Gua dapet 5,5 jam gitu deh, nggak yang nyampe 6 jam. Sementara untuk charging earbuds-nya sendiri ini 10 menit dapat di sekitar 40% atau sekitar 1,5 jam playtime gitu ya. Sekitar 90 menit lah untuk fully charge earbuds-nya. Tapi kalau untuk case-nya jujur dari pemakaian gue ini belum sampai yang habis ya, jadi gue nggak tahu berapa lama total untuk pengecasan si case-nya, tapi katanya sih kurang lebih di sekitar 2 jam. So overall kalau untuk total playtime 6 jam ya, let's say 50% volume, bisa ngecas kayaknya sekitar 2-3 kali, dapat ya 24 jam masih cukup banget lah buat 3 hari pakai ngecas gitu kalau kalian cukup intens. Tapi kalau enggak ya 110 jam itu bisa lumayan banget tuh untuk standby time-nya.
So kesimpulannya gampang banget sih, kalau gue pribadi highly recommend ya buat teman-teman yang nyari TWS entry level di bawah 500.000. Terutama buat yang memang nyari fokus buat kualitas suara. Kalau teman-teman nyari yang banyak fitur, ada ANC-nya lah, kemudian transparansi hearing-nya lah, terus apanya lah banyak gitu. BM kalian kan netizen biasanya kan kayak gitu. Ini tuh literally yang bisa dibilang basic tapi yang bagus gitu, dalam artian untuk kualitas suaranya melebihi harganya, tapi fitur-fitur lainnya masih standar. Meskipun untuk kualitas mikrofon dia juga di atas rata-rata, tapi kalau baterai lagi-lagi Fantech nggak pernah terlalu unggul ya di bagian baterainya. So, Groove Buds Plus TWS dari Fantech Smart Life ini yang dibanderol dengan harga 499.000 bakal jadi opsi pertama gue sih dengan budget 500 ribuan. Apalagi lagi ada bonus merchandise tadi kan 3 biji selama persediaan masih ada, jadi kerasa lebih menang banyak aja gitu. Itu aja yang bisa gue share untuk di video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Apalagi buat yang sampai sekarang masih nonton ya, kalian top banget. Jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini buat teman-teman yang mungkin aja membutuhkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gue Busem, catch you guys in the next one. Peace.